Materi kali ini berhubungan dengan transaksi perusahaan di mana perusahaan tetap mempertahankan investasinya atau dengan kata lain tidak menjual investasinya. Contoh soal ini masih berhubungan dengan contoh soal sebelumnya di slide page 12. Jadi bukan di slide yang kita bahas sebelum ini terkait dengan penjualan. Ketika kita masuk ke pembahasan sekarang, kita abaikan terkait dengan transaksi penjualan. Jadi sekarang perusahaan Alexander ini tidak menjual investasinya, kemudian terdapat risiko kredit yang ada di debiturnya, sehingga sekarang nilai investasinya berkurang sebesar 15.000. Nah, di sini perusahaan langsung membuat jurnal allowance for impaired debt investment pada recovery of impairment loss sebesar 15.000. Bagaimana jurnal ini muncul? Jadi seperti saya sebutkan sebelumnya, jurnal ini berhubungan dengan slide halaman 12 yang membahas adanya impairment loss sebesar 30.000. Jadi jika kita mengacu pada slide halaman 12, di sana kita temukan ada pengakuan kerugian atas impairment dengan menjurnal loss on impairment pada allowance for impaired debt investment sebesar 30.000. Kemudian di soal ini sekarang perusahaan masih memiliki investasi tersebut atau dengan kata lain tidak menjual. Dan selanjutnya di tanggal 31 Desember 2020 ditunjukkan nilai fair value berkurang sebesar 15.000. Maka nilai 15.000 ini adalah saldo akhir akun allowance for impaired debt investment. Saya ilustrasikan dalam rekening T seperti ini. Ini buku besar allowance kita. Saya singkat dengan menyebut allowance saja. Allowance for impaired debt investment sebelumnya kan karena ada transaksi ini dia memiliki saldo kredit 30.000. Kemudian di tanggal 31 Desember 2020 nilai investasi berkurang sebesar 15.000. Jika kita bicara nilai investasi berkurang sebesar 15.000, maka dia harus kita kurangi sebesar 15.000 pada tahun 2020. Posisinya tidak di sini, tetapi posisinya adalah saldo akhir. Sehingga 15.000 itu posisi allowance di sini berkurang sebesar 15.000. Untuk itu atau untuk membuat saldo akhir menjadi 15.000, maka kita harus membuat atau melibatkan allowance for impaired debt investment di posisi debit. Jadi itu kenapa jurnal di sini berbunyi allowance for impaired debt investment itu debit, kemudian kreditnya adalah recovery impairment loss. Di sini sebesar 15.000. Jadi kita sudah paham kenapa allowance di sini debit sebesar 15.000. Kemudian terkait dengan kredit recovery impairment loss sebesar 15.000 di sini, ini menggambarkan pengakuan adanya semacam koreksi atas jurnal yang sudah kita buat di tahun 2019, di mana pada waktu itu kan kita mengakui adanya loss on impairment sebesar 30.000 di tahun 2019. Sedangkan pada akhir tahun 2020 penurunan nilai adalah 15.000. Ini berarti nilai investasi yang dimiliki mulai tahun 2019 sampai saat ini yaitu 31 Desember 2020 nilainya turun sebesar 15.000 bukan 30.000 jika kita bicara di tanggal 31 Desember 2020. Untuk itu sekarang kita harus melakukan recovery sebesar 15.000. Jadi dengan kata lain di tahun 2019 kita kan sudah mengakui loss sebesar 30.000. Nah di tahun 2020 lossnya itu hanya sebesar 15.000.
Untuk itu kita melibatkan akun recovery of impairment loss sebesar 15.000. Akun recovery impairment loss ini kita laporkan di pendapatan dan beban lain-lain, sehingga jika dia posisinya di kredit, maka ini akan menambah net income sebesar 15.000. Jadi pembahasan yang saya jelaskan tadi itu adalah ceritanya kenapa jurnal ini terjadi, yaitu allowance for impaired debt investment pada recovery of impairment loss. Tentunya jurnal bisa dibalik recovery of impairment loss pada allowance for impaired debt investment tergantung dengan transaksi pengakuan impairment loss di periode sebelumnya dan berapa jumlah impairment yang diakui di periode sekarang.